kita dekat sama Al-Quran gitu ya. Mungkin di ruangan Zoom ini kita lagi ngerasa, saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Itu nggak apa-apa. Memang mesti disambut keinginan Allah dengan maunya kita juga. Ya, tapi sesungguhnya yang menggerakkan hati kita untuk bisa dekat sama Al-Quran itu Allah. Karena Allah bisa saja, Allah menutup hati-hati kita dengan Al-Quran. Allah menutup hati kita dengan kebaikan. Allah menutup hati kita dari segala amal soleh. Itu Allah bisa saja. Bisa saja Allah kalau nggak sayang, ditutup hatinya. Nggak tergerak hatinya untuk beramal soleh. Walaupun ada, hati nurani mengatakan, yuk lakukan ini. Tapi nggak juga dilakukan. Bisa aja kayak gitu. Jadi yang melakukan, yang menjadikan kita mau dekat sama Al-Quran itu Allah. Yu'til hikmata mayyasha. Allah itu memberikan hikmah, yaitu pengajaran Al-Quran, kebaikan, mayyasha, kepada yang Allah kehendaki. Itu Allah yang mau. Tapi mayyasha ini ternyata mesti gayung bersambut ayah bunda. Allah memberikan hikmah, mayyasha, kepada yang mau. Allahnya mau, mayyasha, dan hambanya juga mau. Jadi ketika kita saat ini, ya Allah aku mau dekat sama Al-Quran, itu yang menggerakkannya Allah. Dan kita lagi menyambut keinginan Allah itu. Allah ridho dengan amal kita dan kita pun ridho, ya Allah pengen ya Allah. Allah suka dengan amal kita dan kita pun suka. Allah, aku ya Allah. Aku ya Allah. Kebayang nggak ini berlanjut sampai yaumil akhir? Seperti apa berlanjut sampai yaumil akhir yang ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memanggil kita semuanya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepadaku dalam keadaan aku ridho, engkau pun ridho. Aku suka, engkau pun suka. Aku mau, engkau pun mau. Gayung bersambut ayah bunda. Allah lagi pengen-pengennya nih. Makanya jangan kasih kendor. Kita gas aja nih. Belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, sharing ilmu Al-Quran. Ya, kembali lagi kepada hadis yang tadi. Man syagolahul Qur'ana wa dzikri an mas'alati. Barang siapa yang dibikin sibuk sama Allah. Tuh, ini kalimatnya nih. Bahwa Allah yang membuat kita beramal. Barang siapa yang dibikin sibuk sama Allah dengan Al-Quran dan zikir kepadaku. Dua hal nih. Dengan Al-Quran dan zikir kepadaku dibandingkan meminta kepadaku. Karena ada banyak orang yang terlalu banyak minta tapi nggak benar-benar berharap ya bunda. Ada orang yang terlalu banyak minta tapi nggak benar-benar berharap. Maksudnya apa? Ya, mintanya ngotot tapi nggak memantaskan diri sebagai hambanya. Maka ketika kita dekat sama Al-Quran, ini adalah ikhtiar kita memantaskan diri sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala ya bunda. Ikhtiar kita memantaskan diri di hadapan Allah. Dan keajaiban yang akan muncul adalah man syaghalahu Qur'ana wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala. Aku akan mengijabah. Aku akan memberikan afdala yang lebih baik dibandingkan orang yang meminta kepadaku. Ada di antara sahabat yang gak minta sama Allah, Allah, aku pengen rumah, aku pengen kendaraan. Mereka lupa untuk meminta itu, tapi Allah kasih juga, Allah ijabah, bahkan melebihi dibandingkan orang yang berdoa kepada Allah. Nah ini ya, inilah ahli Quran, inilah keluarga Allah di dunia, ayah bunda, yang mereka mendapatkan kesempatan diijabah doanya, melebihi bahkan orang yang berdoa. Kenapa? Karena Allah sayang sama mereka. Namanya juga keluarga, namanya juga kekasih. Ya, kalau ada sesuatu yang muncul sedikit gitu dari kegelisahan, Allah mengingatkan. Ya betul, diprioritaskan. Kenapa? Karena keluarga. Sedih dikit langsung ditanya gitu. Ya, Allah ngajakin ngobrol kita.
Saya sering, mungkin ayah bunda sering mendapati itu ya. Lagi capek-capeknya nemuin ayat Quran yang menenangkan. Lagi sedih-sedihnya nemuin ayat Quran yang menguatkan. Lagi bingung-bingungnya nemuin ayat Quran yang kemudian dia ngasih arahan sama kita. Saya yakin ayah bunda yang ada di grup ini bukan sekali dua kali yang menemukan yang seperti itu. Ya, seolah-olah apa? Karena Allah lagi memprioritaskan kepada hambanya. Semakin kita dekat sama Al-Quran, entah bagaimana caranya, itu ada aja jalannya, ada aja jawabannya. Inilah keluarga Allah di dunia. Ya. Karena Al-Quran itu mukjizat yang berlaku sampai akhir zaman. Maka pergunakan, manfaatkan sebaik-baiknya kedekatan kita dengan Al-Quran untuk kita mendapatkan keajaiban dari Allah. Kan mukjizat itu ajaib yang mampu melemahkan segala sesuatu yang menggelisahkan kita, menyakitkan kita, melemahkan segala sesuatu yang membuat letih kita. Letihnya berganti menjadi kekuatan, lemahnya berganti menjadi hamasah, semangat. Itu kenapa? Al-Quran luar biasa, ayah bunda. Ya. Inilah yang dimiliki, ya, ruh yang dimiliki oleh para pejuang-pejuang saudara kita di Palestina. Nah, Ahlul Quran, mereka menjadi keluarga yang terbaik. Mereka menjadi keluarga pilihan sebagaimana yang diungkapkan tadi, khiyarukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Al-Quran itu yang akan menjadikan kita menjadi sosok yang diprioritaskan Allah. Tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali Allah, yang paling paham kepada kita kecuali Allah. Sesayang-sayangnya suami kepada bunda, sesayang-sayangnya suami kepada ayah kepada anak-anaknya, itu nggak lebih sayang dibandingkan sayangnya Allah kepada anak kita, kepada pasangan kita. Mungkin di antara kita ada yang kemudian pernah ngalamin kayak gini nggak? Ketika anak kita kemudian sekolah di luar pulau, lagi mesantren di pondok, kemudian bunda itu mengatakan sama suami seperti ini, itu si adek gimana ya, gimana makannya, siapa yang nyuciin bajunya, nanti hidupnya gimana di sana. Wah, ada khawatir. Kenapa? Rasa sayang itu muncul. Tapi tahu nggak, sesayang-sayangnya kita sama anak kita, yang seolah-olah kita yang paling bisa ngurusin anak kita, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah yang ngurusin anak kita. Kita seolah-olah ngerasa paling bisa ngurusin anak kita, paling sayang sama anak kita. Padahal yang lebih sayang itu Allah, yang paling sayang itu Allah, yang paling bisa ngurusin itu adalah Allah. Maka kita mesti tega nih, mesti tega ketika mewakilkan ya kita kepada guru-guru sebagai wali muridnya, karena ada Allah yang akan menjaga mereka, ada Allah yang akan ngurusin mereka, ada Allah yang akan mengarahkan mereka, ada Allah yang akan membimbing mereka, ada Allah yang akan sayang sama mereka. Kita mah nggak ada apa-apanya ya bunda. Kenapa? Karena kita lagi menjadikan anak kita itu sebagai bagian bukan keluarga kita, tapi keluarganya Allah. Ini dia. Bahkan guru saya pernah mengungkapkan, ini guru saya Ustadz Asin Sakho Muhammad, beliau dari semenjak kecil sampai S3-nya itu dunianya dunia Quran. Masya Allah, jarang-jarang ada orang seperti itu. S1-nya Quran, jurusannya S2-nya jurusan Quran, S3-nya juga jurusan Quran. Beliau menjadi pakar Quran, yang kalau ada juri-juri, ya, beliau menjadi juri yang diundang di Mekah, Madinah, di Al-Azhar, Mesir. Ya. Beliau mengatakan bahwa ada suatu keajaiban yang muncul dalam kehidupannya. Kalau dulu sebelum dekat dengan Al-Quran, beliau merasakan 2T. 2T itu tidak tahu artinya. 2T itu tidak tahu. Tapi ketika bergaul dengan Al-Quran, banyak berinteraksi dengan Al-Quran, lebih memperdalam Al-Quran, itu berganti. Yang tadinya 2T tidak tahu, adalah 2T yang kemudian tahu-tahu. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu dapat beasiswa, tahu-tahu dapat laptop, tahu-tahu
dapat kebaikan, tahu-tahu dapat rumah, tahu-tahu dapat kendaraan, tahu-tahu dapat jabatan, tahu-tahu dapat kemuliaan, tahu-tahunya banyak. Kenapa? Ini dia, yang bahkan dia nggak minta berdoa kepada Allah, tapi Allah ijabah. Allah ijabah. Allah urusin segala urusan-urusannya. Allah ganti dengan segala kebaikan-kebaikannya. Maka pertanyaannya, kita mau nggak sebelum kita melantunkan doa minta sama Allah, tapi Allah udah memprioritaskan kita, ngasih kepada kita. Bagaimana caranya? Jadi keluarga Allah di dunia. Karena ini Al-Quran ini akan menjadikan kita dekat sama Allah di dunia wal akhirah. Udah pasti akhirat. Allah akan memperhatikan kita di dunia ini, ya bunda. Ngurusin kita, menyayangi kita di dunia. Yang bahkan sebelum kita melantunkan doa meminta kepada Allah, Allah udah tahu apa kebutuhan hambanya. Nah, kalau di kelas ini disebutnya sebagai employee of Allah, karyawannya Allah. Ya, menjadi karyawannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bunda sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi keistimewaan kita tatkala kita mampu menjadi keluarganya Allah di dunia ini. Nah, mendidik anak-anak kita ketika cinta Al-Quran, ketika cinta untuk menghafalkan Al-Quran, itu sama dengan mendidik anak kita supaya cinta Allah dan Allah cinta kepadanya. Dan itu otomatis cinta Allah akan tertuju kepada orang-orang tuanya yang sudah mendidik mereka semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ayah bunda, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai ada yang kesana kemari. Ini juga lagi ditungguin anak ya buat ngantar sekolah. Sabar ya. Sebentar lagi insya Allah. Mah, ayah bunda, insya Allah sesaat lagi ya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, saya yakin ayah bunda, sahabat semuanya yang ada di sini pengen menjadi keluarganya Allah. Pengen sekali menjadi bagian yang menjadi kekasih Allah. Yang mendapatkan perhatian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pengen, betul. Ya. Semuanya pengen. Maka ayah bunda, kebaikan seorang penghafal Quran, mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan orang ini mampu memberikan syafaat, bahkan orang ini mampu memberikan mahkota berharga untuk orang tuanya. Dan kita udah tahu betul lah tentang ini ya, bahwa penghafal Quran itu, mereka yang dekat sama Al-Quran, ahlul Quran itu, mereka kelak di yaumil akhir akan memakaikan mahkota berharga, mahkota kemuliaan kepada orang tuanya. Yang mahkotanya itu bersinar, lebih bersinar dibandingkan cahaya matahari di dalam satu rumah. Diungkapkannya seperti itu, dikarenakan sinarnya luar biasa. Ungkapan ini menjelaskan bahwa kalau saja ahlul Quran itu mampu memberikan mahkota berharga untuk orang tuanya, lalu bagaimana dengan dirinya? Maka itu lebih terang benderang lagi, lebih bercahaya. Nurnya itu, Masya Allah, luar biasa. Bahkan saya menemukan suatu hadis yang mengatakan, wa innal baita la yutla fihil Quran, rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, fayatara'a li ahli samai kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Maka cahayanya itu terlihat oleh makhluk-makhluk yang ada di langit sebagaimana terlihatnya cahaya bintang, cahaya bulan itu ke muka bumi. Ini bercahaya sekali ayah bunda, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika rumah kita senantiasa dilantunkan Al-Quran, ketika diri kita senantiasa melantunkan Al-Quran, ketika anak cucu kita senantiasa melantunkan Al-Quran, maka itu sama dengan menghadirkan cahaya di diri kita, di lingkungan kita, di rumah kita ya bunda. Dan tahukah kita bahwa ternyata kalaulah setiap cahaya-cahaya itu senantiasa ada di sekeliling kita, bagaimana kiranya malaikat memandang kita, sahabat?
Ayah bunda kita tahu sama-sama ya. Malaikat itu Allah buat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Dan tidak mungkin cahaya itu kecuali dia senantiasa pengen deket-deket sama cahaya. Tidak mungkin makhluk bercahaya itu kecuali dia akan senantiasa mencari di mana tempat-tempat bercahaya itu. Cahaya karena apa? Cahaya karena bacaan Al-Quran, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Dan ini dikuatkan di dalam suatu hadis an Abi Hurairah, ya dari Abi Hurairah, bahwa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah atau rumah-rumahnya Allah, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasuunahum bainahum, kemudian mereka bertadarus di antara mereka, illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka sakinah, tentram, wa ghasyiyathumur rahmah, kemudian meliputi mereka itu rahmat, kasih sayang dari Allah, prioritas dari Allah, pandangan cinta dari Allah. Wa khaffathumul malaikah, dan diliputi oleh malaikat yang kalaulah itu si hambanya dibuka matanya, katakan dia bisa mampu melihat malaikat di langit, maka dia tidak akan mampu melihat langit dikarenakan langit itu tertutupi oleh sayap-sayapnya malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka semuanya di sisi orang-orang yang, di sisi makhluknya yang mulia. Disebutin satu persatu yang ada di grup ini sama Allah. Kenapa? Ini keluargaku. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Seneng ya? Diliputi malaikat, diturunkan sakinah dan rahmat. Yang namanya diliputi malaikat berarti seluruh keinginannya, seluruh kebutuhan hambanya diaminkan sama malaikat. Seluruh kejadian yang ada di dalam kehidupannya itu dilindungi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi CCTV sesungguhnya ketika malaikat menaungi rumah kita senantiasa. Kenapa menaungi? Karena ada cahaya di rumah itu, maka berkumpullah makhluk bercahaya di rumah itu. Ayah bunda, pertanyaan sederhana. Kalau di rumah kita ada lalat, berarti ada apa di rumah kita? Kalau di rumah kita ada lalat, berarti di rumah kita itu ada apa? Sambil jawab ya. Ada sampah, oke. Kotoran, ada yang bau. Nah, betul sekali nih. Ada yang basi, oke. Semuanya sepakat ya. Ada kotoran, ada sampah, ada yang basi, ada yang bau, ada sumber penyakit. Yes. Makasih jawaban-jawabannya ya bunda. Kita yang menghadirkan itu, betul. Kita yang bikin sampah, kita yang bikin bau, kita yang bikin makanan basi, sehingga mengundang lalat-lalat sekitar kita. Itu sama. Tatkala kita senantiasa menghadirkan tilawah Al-Quran, bacaan Al-Quran, tadarus Al-Quran, dekat sama Al-Quran, kita, anak-anak kita, lingkungan kita, maka rumah kita itu bukan dihinggapi lalat, tapi diliputi oleh malaikat-malaikat yang bercahaya. Ini dia. Sehingga wajar kalaulah diungkapkan juga dalam ungkapan hadis yang lain, bahwa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya itu seperti kuburan. Kuburan itu identiknya sama gelap, identiknya sama sepi, ayah bunda. Ya. Kenapa gelap? Gelap nggak ada cahaya. Kenapa sepi? Sepi nggak ada malaikat yang ngerubungin. Walaupun sendirian di rumah, tapi itu rame sebetulnya. Kenapa? Rame dengan malaikat ketika membaca Al-Quran, ketika tadarus Al-Quran, ketika dekat sama Al-Quran. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, mari kita menjadi keluarganya Allah di dunia sebelum kita berjumpa di akhirat kelak, ayah bunda. Tidak apa-apa tertatih ketika kita membaca Al-Quran, asalkan tidak ada kata letih untuk kita dekat sama Al-Quran. Tidak apa-apa kita tertahan gitu ketika menghafalkan Al-Quran, asalkan kita bertahan untuk berproses menghafalkan Al-Quran. Ayah bunda, nggak apa-apa juga ya kalaulah kita membaca Al-Quran terbata-bata.
asalkan lisan kita diwarnai dengan kata-kata dalam Al-Quran. Gak apa-apa, perlahan tapi pasti. Karena Allah menilai bukan hasil, melainkan prosesnya. Justru adalah kekalahan terbesar kita tatkala kita berhenti. Kemenangan terbaik kita di sisi Allah tatkala kita senantiasa berproses tiada henti bersama Al-Quran. Maka sebagai closing statement saya di pagi hari ini, ayah bunda, kita semuanya pengen jadi ahlul Quran. Maka hadirkan lompatan kebaikan. Hadirkan lompatan kebaikan. Boleh jadi ayah bunda masih tersekat dengan kesibukan, masih kurang interaksi dengan Al-Quran. Boleh jadi ayah bunda masih juga terbagi dengan berbagai macam itinerary, berbagai macam rencana dalam satu hari ini. Maka buatlah lompatan-lompatan yang berbeda. Apa itu? Kita menitipkan suatu amal yang amal itu menjadi jariah untuk kita semuanya. Dan salah satu jariah terbaik kita adalah tatkala kita mendukung sebuah pergerakan, dan dalam pergerakan itu ada orang-orang yang dibimbing secara khusus, orang-orang, anak-anak yang kemudian diarahkan secara sistematis untuk mereka senantiasa dekat dengan Al-Quran, bertadabur Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, yang ketika mereka memberikan mahkota berharga kepada orang tua itu nggak mesti mereka yang melahirkan anak itu. Orang tua itu ada kalanya adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya, atau bahkan orang tua itu yang bahkan tidak pernah menyebutkan aku, siapa namanya, nggak pernah menyebutkan, namun dia selalu mendukung perjalanan perjuangan si anak ini, si hamba ini untuk menjadi penghafal Quran. Kelak akan ditampilkan sama Allah, wahai hambaku, lihatlah ini adalah sosok-sosok yang sudah menjadi penyokong perjuanganmu. Ditampakkan wajah-wajahnya, kemudian satu persatu si anak ini membawa mahkotanya. Dia simpan mahkota kepada orang yang bahkan tidak pernah ia temukan sebelumnya, kepada orang yang bahkan tidak pernah dia tahu namanya siapa, kepada orang yang bahkan tidak pernah jumpa dengannya. Tapi mereka pun sangat cinta, rindu kepada mereka yang sudah menjadi penyokong dan memberikan cahaya berharga itu kepada orang-orang itu. Mau nggak kiranya ayah bunda kita menjadi penyokong perjalanan perjuangan anak-anak kita, ya, perjalanan anak-anak hamba-hamba Allah dalam menghafalkan Al-Quran, dekat sama Al-Quran. Mungkin kita masih terbatas, tapi Allah titipkan amal kita dengan jariah kepada mereka yang setiap hari mereka membaca, bertadarus, menghafalkan Quran, itu ngalir kepada kita. Kebayangin, cahayanya itu ada di sekitar kita. Insyaallah mau ya, yuk kita bergerak bersama ya di dalam program untuk kita menjadi orang tua asuh bagi Rumah Quran PPA ataupun One Quran Institute, untuk kita mampu menyisihkan sebagian kecil. Mungkin kita di dalam harta kita ada sesuatu yang mesti kita bersihkan. Bagaimana cara bersihkannya? Jadikan amal jariah terbaik dengan sedekah kepada penghafal Quran. Mungkin di antara kita masih punya kotoran-kotoran, ada maksiat, ada dosa. Yuk bersihkan dengan sedekah-sedekah terbaik. Sedekah itu menyucikan, zakat itu zakat, ya menyucikan kita. Ya mungkin di antara kita ada hafalannya yang masih tersentak nggak seberapa. Maka titipkan hafalan-hafalan itu. Kita bukannya berhenti menghafalkan, namun kita mengalami lompatan kebaikan. Dengan apa? Dengan kita menyokong, mendukung orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sedang menghafal, utamanya di One Quran Institute dan Rumah Quran PPA. Insyaallah. Mungkin itu saja sebagai closing statement saya di pagi hari ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, menjadikan kita semuanya sebagai ahlul Quran, keluarganya Allah di dunia dan kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya kembalikan kepada Al-Ustaz Fadli Al-Mubarak. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin, masyaallah kita